Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisana Ramadan Putra dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan website WordPress yang telah saya buat. Tema dari website ini adalah peradaban Yunani kuno. Dengan domain dari website ini adalah theancientofgreek.wordpress.com. Pada bagian pertama terdapat sebuah gambar yang diatur sebagai header, yang membuat di setiap halaman memiliki header yang sama. Di dalam gambar ini saya menambahkan heading 1 yang bertuliskan Ancient Greek dan paragraf yang bertuliskan selamat datang di pusat filsafat, seni, ilmu pengetahuan, dan tanah kelahiran demokrasi. Di bagian selanjutnya terdapat bagian periode. Tulisan periode di sini ditulis dengan heading 2. Isi dari bagian ini menggunakan timeline. Di setiap periode disisipkan hyperlink yang akan mengarahkan ke halaman penjelasan tentang periode tersebut. Peradaban Yunani kuno dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada Yunani Arkais, sekitar 800 sebelum Masehi. Periode ini dimulai dengan keruntuhan peradaban Mykenae. Pada saat itu Yunani terbagi menjadi polis-polis kecil. Periode ini diakhiri dengan diperkenalkannya sistem pemerintahan demokrasi. Kedua ada Yunani Klasik, sekitar 500 sebelum Masehi. Periode ini dimulai dengan bersatunya Athena dan Sparta untuk menghadapi kekaisaran Persia dengan kemenangan Athena. Periode ini diakhiri dengan Alexander Agung yang menaklukkan kekaisaran Achaemenia yang membawa Yunani ke puncak kejayaannya. Terakhir ada Yunani Hellenistik, sekitar 323 sebelum Masehi. Periode ini diawali dengan berakhirnya penaklukan Alexander Agung dan diakhiri dengan ditaklukkannya Yunani oleh Republik Romawi. Lalu di bagian selanjutnya adalah perang terbesar yang terjadi pada masa peradaban Yunani kuno. Seperti sebelumnya, tulisan perang terbesar ditulis dengan heading 2. Pada bagian ini dibagi menjadi 3 kolom dengan layout grid. Setiap kolom disisipkan dengan sebuah gambar. Masing-masing gambar diisi dengan heading 3 dan paragraf. Terdapat 3 perang besar yang terjadi pada masa peradaban Yunani kuno. Yang pertama, Perang Yunani-Persia. Terjadi pada 490 sampai 480 sebelum Masehi. Perang ini melibatkan kekaisaran Persia yang melawan negara kota atau polis di Yunani. Lalu ada Perang Peloponnesos yang terjadi pada 441 sampai 404 sebelum Masehi. Perang ini melibatkan Athena dengan Liga Peloponnesos. Yang terakhir ada Perang Alexander Agung yang terjadi pada 331 sampai 323 sebelum Masehi. Perang ini melibatkan kerajaan Makedonia dengan kekaisaran Persia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh terkenal dari peradaban Yunani kuno. Sama seperti sebelumnya, judul bagian menggunakan heading 2. Di sini saya menggunakan detail di setiap bidangnya yang ketika diklik akan muncul para tokohnya. Setiap bidang dibagi menjadi 4 kolom menggunakan layout grid dan disisipkan gambar. Masing-masing gambar diisi dengan nama dari tokoh tersebut. Filsuf dari peradaban Yunani kuno diantaranya Aristotle, Plato, dan Socrates. Ilmuwan dari peradaban Yunani kuno diantaranya Archimedes, Anaximander, dan Aristarchus. Seniman dari peradaban Yunani kuno diantaranya Polygonotus, Lipsosis, dan Alexander. Selanjutnya ada bagian galeri. Bagian ini menggunakan slideshow. Di sini terdapat benda-benda peninggalan peradaban Yunani kuno seperti arsitektur, kendi, patung, lukisan, relief, dan mozaik. Lalu saya mensisipkan sebuah kutipan dari Plato menggunakan quote. Kutipan tersebut berbunyi seperti ini.
The one who learns and doesn't practice is like the one who plows and never plants. Yang artinya seseorang yang belajar dan belajar tetapi tidak mempraktikannya seperti seseorang yang membajak dan membaca tetapi tidak menanam. Di bagian akhir website terdapat heading 2 yang bertuliskan About Creator, yang ketika diklik akan mengarahkan ke halaman profil pembuat. Di sini saya menggunakan row agar komponen yang ditambahkan ke samping, bukan ke bawah. Di dalamnya terdapat sebuah foto saya sendiri dan biodata saya. Di bawah biodata terdapat logo Instagram yang ketika diklik akan mengarahkan ke akun Instagram saya. Dan logo Gmail yang ketika diklik akan mengarahkan untuk mengirim saya pesan lewat Gmail. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.